Rise and shine narasi people, ayo semangat, siap-siap. Karena sebentar lagi aku, Anisha Azmi, bakal nemenin kamu sarapan informasi. Hari ini ada kabar soal vaksin Rusia dan vaksin berbayar, serba-serbi tes CPNS offline, dan rapor merah pemberantasan korupsi. Selain itu, ada juga kabar dari Kanye West yang katanya mau ganti nama, dan Taliban yang kabarnya mau meninggalkan masa lalunya. Yuk kita simak. Vaksin yang satu ini mungkin jarang kamu dengar namanya, yaitu vaksin Sputnik V buatan Rusia. Kayak nama satelit gak sih? But anyways, vaksin ini katanya sudah mendapatkan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat dari BPOM sejak 24 Agustus kemarin. Vaksin dengan efikasi 91,6% ini didaftarkan oleh PT Pratapa Nirmala sebagai pemegang EUA. Dengan izin tersebut, Indonesia menjadi negara ke-70 yang menyetujui penggunaan Sputnik V. Sekilas tentang Sputnik V, vaksin ini dikembangkan oleh The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology Rusia dengan teknologi adenovirus. Menurut rilis di laman resmi Sputnik V, ia bisa disimpan di lemari pendingin biasa tanpa perlu infrastruktur cold chain. Dan memang nama Sputnik V ini diambil dari satelit antariksa yang diluncurkan Uni Soviet pada 1957. Berarti Indonesia sekarang sudah punya 6 jenis vaksin nih, yang mendapat izin penggunaan darurat sejak Januari 2021. Plus, September nanti rencananya akan datang juga vaksin bikinan Johnson & Johnson. Meriah ya merek vaksin COVID-19 di Indonesia. Ngomongin vaksin di Indonesia, wacana vaksinasi berbayar mencuat lagi nih. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat paripurna DPR ketiga masa persidangan 1 2021-2022. Ia berujar, vaksin mandiri yang rencananya bakal dimulai 2022 ini hanya untuk masyarakat yang mampu atau sekitar 27 juta orang Indonesia. Menkeu juga bilang kalau pemberian vaksin gratis tetap bakal ada, tapi ini buat 70% penduduk atau sebanyak 189 juta orang yang sudah jadi target. Mereka ini merupakan kelompok penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Baik. Pilihan vaksin semakin banyak dan semuanya aman. Tinggal kamu nih gimana? Mau bayar vaksinasi mandiri atau gratisan aja dari pemerintah? Berita satu ini sebenarnya nggak ngagetin sih. Pemberantasan korupsi dapat rapor merah. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei teranyar berjudul Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Penanganan Pandemi, Vaksinasi, dan Peta Elektoral hari ini, yang melibatkan 1.220 responden. Surveinya dilakukan selama 30 Juli sampai 4 Agustus 2021. Di dalamnya juga membahas kondisi pemberantasan korupsi. Sebanyak 37,6% responden menilai pemberantasan korupsi di Indonesia buruk dan sangat buruk. Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan hasil ini menunjukkan rapor merah. Hehehe, udah ketebak sih ya, gejalanya kelihatan. Mulai dari diskon vonis hukuman, remisi, hingga jadiin ex-napi koruptor Jurkam Anti Korupsi KPK. Ruwet kan? Beralih ke dunia showbiz, biasanya pesohor nih punya nama tenar atau nama panggung. Tapi sekarang ada kabar kalau Kanye West mau ganti nama, jadi Ye. Ini bukan sekadar pengen aja nih, karena Kanye West sudah memasukkan dokumennya secara resmi ke Pengadilan Tinggi Los Angeles. Musisi rap yang pernah mencoba jadi presiden AS ini mau menyingkat nama aslinya, Kanye Omari West, menjadi satu suku kata saja, Ye. Ia menyertakan alasan pribadi dalam dokumen pengadilan tersebut. Gak dadakan juga sih sebenarnya, karena pada 2018 lalu, Kanye West pernah mengumumkan soal ganti nama di Twitternya. Saat diwawancara di sebuah radio di tahun yang sama, Kanye menjelaskan bahwa dirinya percaya Ye adalah kata yang paling banyak digunakan di kitab suci Alkitab. Dan kata Ye adalah cerminan manusia dengan segala sisinya. Well, Mas Kanye West,
Mas Y, udah siapin bubur merah putih belum nih? Halo para calon abdi negara, lagi siap-siap berjuang CPNS ya. Dengar-dengar kalau mau ikut ujian harus udah divaksin loh. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengumumkan bahwa tes seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS atau CASN 2021 bakal digelar 2 September mendatang. Buat calon peserta, ada sejumlah ketentuan yang harus kalian taati nih. Demi menggelar ujian offline, sejumlah syarat dikeluarkan BKN. Tujuannya sih bagus, mencegah penularan COVID-19. Tapi, coba kita lihat deh poin-poin syaratnya. Yang nomor 6 ini memang menyulitkan sih. Dan bikin diskriminasi bagi para peserta tes CPNS yang lain yang belum vaksin. Target vaksinasi kan emang belum merata. Bisa loh nggak kebagian karena kuota tipis atau stoknya habis. Semoga di sisa waktu sekitar 7 harian ini, para pejuang CPNS bisa segera dapat vaksin ya. Taliban berjanji akan berubah, tapi gimana ya kalau misalnya kebijakan yang dibuat para petingginya nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan? Peneliti terorisme Nur Huda Ismail menyoroti pentingnya mendisiplinkan anggota kelompok Taliban demi menjaga stabilitas di negara tersebut. Di sisi lain, Yusuf Kala mengatakan bahwa ia melihat Taliban akan menjadi organisasi yang berbeda, mau memperbaiki hubungan dengan komunitas internasional. Namun, Dewan HAM PBB masih mendapat laporan yang kredibel terkait pelanggaran HAM yang dilakukan Taliban nih. Kita berharap Taliban bisa memegang janjinya ya, karena gimana pun semua mata nih lagi tertuju sama mereka. Tapi nggak cuma sekarang aja loh ya, sampai seterusnya. Amin. Itu dia kabar-kabar untuk pagi ini. Semoga bisa jadi bekalmu untuk jalani hari. Narasi Pagi bakal hadir lagi besok jam 8 pagi, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dadah!